Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Cindy Febrian Abadi dengan NIM 230611603707. Di sini saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian dari di SDN 2 Arjawinangun, Kota Malang. Nah, untuk asetnya sendiri di SDN 2 Arjawinangun itu ada guru, orang tua, halaman, bola voli ada dua, kun atau marker, modifikasi permainan bola voli, LKS atau LKPD, terus tidak boleh menggunakan HP sama bola kecil satu kardus. Untuk penilaian untuk guru yaitu yang pertama ada halaman, bola dua, kun tidak menggunakan HP, bola kecil satu kardus, dan modifikasi permainan. Yang untuk orang tua ada LKPD dan tidak boleh menggunakan HP. Nah, untuk konsep yang guru sendiri itu penilaian praktek passing bawah bola voli. Penilaian praktek menggunakan rubrik penilaian dengan beberapa indikator penting dari passing bawah bola voli. Guru memberikan aset halaman yang ada di sekolah dengan menggunakan bola voli ada dua dan bola kecil satu kardus. Guna untuk melatih kemampuan ketepatan beserta didik serta kun untuk membantu guru membatasi agar menggunakan halaman sekolah bisa cukup untuk pembelajaran bola voli. Nah, untuk yang konsep orang tua atau wali menilai menggunakan LKPD tanpa HP, anak diminta mengerjakan soal secara mandiri dan membaca dengan cermat. Jika kesulitan, orang tua memberi kesempatan untuk mencoba ulang. Jika masih belum bisa, baru boleh dibantu. Setelah selesai, orang tua memeriksa hasil pekerjaan dari anaknya. Nah, untuk tujuannya sendiri, untuk guru yaitu peserta didik mampu melakukan teknik Pasembo dengan gerak yang benar. Yang kedua, peserta didik mengaplikasikan passing bawah dalam berbagai bentuk latihan. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama dan sportivitas melalui permainan sederhana. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran dari orang tua, peserta didik mampu melatih kemandirian anak. Yang kedua, peserta didik mampu meminimalisasi ketergantungan pada teknologi. Yang ketiga, orang tua dapat memantau perkembangan belajar anak. Yang keempat, memahami peran sebagai pendamping belajar. Nah, adapun kisi-kisi dari penilaian tersebut, yang pertama yaitu penilaian passing bawah. Indikatornya yang pertama, posisi kaki menekuk pada saat menerima umpan bola voli seperti gambar berikut. Yang kedua, posisi kedua tangan lurus dan jari-jari tangan mengepal pada saat menerima umpan bola voli. Seperti gambar berikut yang sudah tertera di sini. Yang keempat, kerjasama untuk mencapai kemenangan kelompok. Yang kelima, yang keempat, keaktifan peserta didik saat melakukan pembelajaran bola voli. Nah, yang kedua yaitu penilaian dari PKPD. Yang pertama itu peserta didik aktif menggunakan LKPD. Yang kedua, peserta didik mampu mengerjakan LKPD tanpa bantuan orang tua. Yang ketiga, peserta didik tidak menggunakan HP saat mengerjakan LKPD. Nah, landasan teori dari indikator tersebut,
atau dari penilaian tersebut, pembelajaran ini disusun berdasarkan landasan pedagogis, kurikulum psikologis, teknik sosial, dan praktis yang relevan dengan konteks pendidikan dasar. Secara pedagogis, pendekatan saintifik diterapkan melalui tahapan observasi praktik dan evaluasi dalam aktivitas passing bawah bola voli. Pengerjaan LKPD sejalan dengan prinsip konstruktivisme yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman. Menurut Piaget 1950, kurikulum Merdeka menjadi acuan utama dengan fokus pada pengembangan kompetensi teknik passing bawah dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, seperti gotong royong, kemandirian, menurut Kemdikbud tahun 2022. Dari perspektif psikologis, kegiatan pembelajaran dirancang sesuai tahap perkembangan kognitif siswa SD, operasional konkret, dan menerapkan teori Zone of Proximal Development menurut Vygotsky, di mana guru yang dan perantau memberikan bantuan terbatas scaffolding saat siswa menghadapi kesulitan. Menurut Vygotsky 1978, penilaian autentik yang digunakan untuk memastikan evaluasi mencakup aspek proses gerakan, keaktifan, dan hasil akurasi penyelesaian tugas sesuai prinsip penilaian objektif dan holistik menurut Kemendikbud nomor 21 tahun 2022. Kolaborasi antara guru dan orang tua dalam penelitian mencerminkan landasan sosial, memperkuat kemitraan untuk memantau perkembangan siswa. Pembatasan penggunaan HP juga selain dengan upaya mengurangi distraksi dan meningkatkan fokus belajar siswa, mendukung gerakan literasi sekolah menurut Kemendikbud tahun 2016. Secara praktis, pemanfaatan sumber daya sekolah, halaman, bola, pun, dan modifikasi alat sederhana bola kecil kardus menunjukkan prinsip efisiensi dan kreativitas dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada prosedur pelaksanaan yang digunakan oleh guru. Guru melakukan penilaian dengan melakukan praktik passing bola voli yang dimodifikasi. Pertama, guru memberikan instruksi kepada murid untuk melakukan halaman sekolah untuk memulai pembelajaran. Kemudian guru memberikan peserta didik memulai pemanasan terlebih dahulu. Setelah selesai pemanasan, guru mendemonstrasikan dan menjelaskan posisi kaki, posisi tangan, gerakan passing bawah, serta fokus pandangan ke bola voli. Serta peserta didik mulai memperhatikan latihan berpasangan dengan menggunakan bola kecil satu kardus untuk melatih ketepatan dengan teknik passing bawah tanpa memantul. Jika dirasa sudah terbiasa dengan bola kecil, lalu membuat kelompok membentuk lingkaran dengan membatasi oleh kun, kemudian bola harus dioper dengan passing bawah dan teknik yang benar. Peserta didik mampu menyelesaikan 5 putaran. Jika yang sudah melakukan 5 putaran yang tercepat, maka kelompok tersebut pemenangnya. Nah, di bawah ini merupakan rubrik penilaian guru. Yang pertama itu ada nomor absen. Habis itu nama peserta didik. Nah, indikator ini ada 4 ya. Untuk yang pertama, indikator posisi kaki menekuk pada saat menerima umpan bola voli seperti gambar yang berikut. Jadi kaki agak ditekuk sedikit, lebar bahu, lebar bahu. Yang kedua, eh, posisi tangan lurus dan jari-jari tangan mengepal saat saat menerima umpan bola voli seperti gambar berikut. Yang ketiga, kerjasama yang dilakukan peserta didik untuk mencapai kemenangan kelompok. Yang keempat, ada keaktifan peserta didik saat melakukan pembelajaran bola voli. Kenapa mengambil 4 indikator ini? Karena yang terpenting yaitu yang pertama dari posisi kaki. Posisi kaki ini menentukan juga untuk penilaian. Terus tangan. Nah, habis itu
Selain itu, menggunakan kerjasama tim untuk mencapai kemenangan dan keaktifan peserta didik. Jika siswa aktif, berarti pembelajaran yang berarti pembelajaran ini sudah relevan. Nah, untuk keterangan, guru mengamati dan memberikan tanda centang jika peserta didik melakukan yang terdapat indikator rubrik penilaian. Jika peserta didik tidak melakukan, beri tanda straight. Nah, yang kedua ada prosedur pelaksanaan orang tua. Orang tua mengamati peserta didik pada saat mengerjakan LKPD dengan menggunakan beberapa indikator yang sudah disediakan di rubrik penilaian orang tua. Yang pertama ada nama, kelas, absen, dan nama orang tua yang menilai. Nah, indikatornya peserta didik aktif mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru. Peserta didik mampu mengerjakan LKPD tanpa bantuan orang tua. Yang ketiga, peserta didik tidak menggunakan HP saat mengerjakan LKPD. Nah, di bawah ini ada tanda tangan orang tua serta nama orang tua. Untuk keterangannya sama seperti yang di rubrik penilaian guru, yaitu orang tua mengamati dan memberi tanda centang jika peserta didik melakukan yang terdapat di indikator rubrik penilaian. Jika peserta didik tidak melakukan, beri tanda straight. Nah, di bawah berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya buat. Ada Kemendikbud tahun 2022 yaitu dengan judul Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka di Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua ada Piaget C 1950 The Psychology of Intelli- Intelli- Intelligence London. Terus yang ketiga ada Permendikbud nomor 20 nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan. Yang keempat ada Vygotsky LS 1978 dengan judul buku dengan judul jurnal Mind of Society, The Development of Hyper Psychological Process yang terdapat di kota Cambridge, Harvard University Press. Mungkin itu instrumen penilaian dari saya. Jika ada salah atau masih kurang dalam penilaian instrumen, saya mohon maaf dan jika ada saran atau kritik bisa di komen atau bisa dibicarakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.